kiri kanan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya J. Ramadhani dari LGN dan bersama teman saya Rahman. Kita bakal diskusi dengan narasumber. Dia adalah seorang jurnalis. Karena mengingat hari ini adalah bertepatan tanggal 25 Maret, bertepatan dengan meninggalnya mendiang istri Kubinsari. Kita lagi coba hubungin narasumber. Breaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I needed money cause I had none. I fought the law and the law won. Ya mungkin kita ngobrol sedikit kali ya, soalnya biar enggak jenuh. Jadi hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Maret, bertepatan dengan kita apa sih bahasanya ya? Bukan memperingatin ya, cuman bukan memperingati, kita mengingat bahwa di tanggal ini juga itu ada kasus yang pernah menimpa oleh seorang warga yang berada di Kalimantan Barat, Pontianak, itu Fidelis yang mengobati istrinya untuk menyembuhkan penyakit istrinya. Apa penyakit istrinya itu? Sinoma kanker tulang susu belakang. Nah, jadi gimana nih yang bisa kita bawa? Pastinya buat mengingatkan kita bahwa ada pernah terjadi kasus secara nyata di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat itu mengenai penggunaan pohon ganja untuk pengobatan. Kita akan sedikit mengulas bagaimana pandangan dari abang kita. Mungkin yang lain juga bisa memberikan pandangannya, tapi kita hari ini kita coba ngobrol sedikit dengan abang Blokringo. Blokringo. Tes satu. Pakai topi juga apa? Salah tuh. Nah. Cek, Mas. Bisakah kita mereng aja? Hah? Bisakah kita mereng gini? Enggak apa-apa. Bebas. Enggak. Kalian mereng juga dong. Ya, begini. Ya. Assalamualaikum. Oke, layarnya nggak rusak ya. Malam Mas Robi. Halo. Pegang dulu Bang. Iya, sorry loh ngerepotin. Soalnya tripodku miring jadi Aman. Oh iya Bang. Ini kita pakai tripod juga kok. Iya, tapi tripodku nggak bisa tegak kayak punya sampean itu spesialis untuk kan TikTok Tripod nggak. Astaga, kamu tahu kita pakai apa Bang? Pakai capo. Oke. Nggak apa-apa merokok, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke. Cek tes. Suara aman Bang ya? Aman. Kenapa pakai IG sih? Ya. Karena kita orang yang tak mampu. Kenapa nggak pakai Jadi Zoom? kita Zoom. Ya. Hal formal lah Bang.
Ya, sebenarnya kita aja. Ya, biar bisa ngedrum. Allah. Alazim, aplikasi ya. Iya, aplikasi. Oke. Siap. Ya, mungkin bisa dimulai. Mungkin bisa perkenalan dulu Bang ya. Siapa aku? Atau dari kami dulu nih, perkenalan diri nih. Tuan rumah dong, tuan rumah lah. Dari ujung kalau gitu. Saya Jira Ramadhani, anggota regional Samarinda. Ya, dan saya Rahman, anggota LGM Samarinda juga. Dan mungkin abangnya bisa memperkenalkan diri. Kamu Rahman. Hah? Halo. Itu sih nama lainnya ya. Nama aslinya bukan itu sih. Oh iyalah. Selamat malam kawan-kawan semua yang menyaksikan di seluruh jaringan maya nasional ini nasional ya? Atau sampai internasional? Ya. Insya Allah internasional ke depannya. Ya. Selamat malam, perkenalkan saya Robi Syai'an. Ya, di sini saya sebagai kawan kita bahasanya ya. Sebagai kawan. Teman ngobrol aja Bang. Oh ya, teman ngobrol ya. Yang namanya kawan kan jadi teman ngobrol kan. Teman ngobrol, kawan-kawan yang sedang Oke, ya Bang. siap. Tadi sampai perkenalan, mungkin bisa diulangi Bang perkenalannya Bang. Oh gitu. Ya, Selamat malam semuanya. Kebetulan menyaksikan di seluruh jaringan maya. Ya kan, perkenalkan saya Robi. Kebetulan saya juga jurnalis lah di salah satu media di Kaltim. Dan saya di sini sebagai kawan-kawan, teman-teman pejuang di jalan yang benar ini ya. Selamat malam semua. Selamat. Malam Cukup Bang. ya. Cukup Bang. Jurnalis Bang ya. Iyalah, sebagai jurnalis kan, jurnalis sama kita sebagai jurnalis kan pasti erat tuh kaitannya antara personal dengan jurnalis kan. Biar lebih aman juga. Saya YouTuber Bang. Ya, YouTuber juga. Oh, Kan itu platform karya aja itu. mantap loh. Ya. Video yang kan sama abang ini beberapa kali saya tonton, menarik, banyak yang ulas tentang lingkungan juga. Jadi tonton sendiri lah ya. 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 Oke, Bang Robi. Gimana nih Bang? Ini kan bertepatan tanggal 25 bertepatan dengan meninggalnya Miriam, istri Ini Lesari yang pernah berkasus pada 17 lalu dengan menggunakan tanaman ganja seperti itu. Dari abang sendiri, tanggapan mengenai kasus ini seperti apa? Tanggapan apa? Jadi di tahun 2017 itu kan sempat ada kasus tuh Bang. Iya benar. Fidelis yang mengobati istrinya menggunakan ekstrak ganja, dan kemudian dia ditahan oleh BNN dan ditemukan 39 atau 38 ya 39 pohon ganja, dan itu yang digunakan bahan utama untuk pengobatan istrinya. Jadi ada banyak persepsi sebenarnya di dalam ini, terkait masalah hukum juga. Kemudian ya mungkin nanti kita coba tanya-tanya lah ke abang, Bang Robi ya, Bang Robi gimana sih delay ya Bang? Oh iya, ya boleh. Nggak, sebenarnya aku tahu ada kasus itu ya tahun 2017, cuman aku nggak tahu tepatnya kalau terjadi di tanggal 25. Nah, aku baru tahu itu tadi pembukaan sampean Bang Emen. Sebelum kita live bareng ini kan, oh ternyata memang kejadian itu bertepatan pada 25 Maret ini ya. Bukan sih kejadian dia memberikan, nggak tahu ya, tangkapnya itu di bulan Februari, kalau saya tidak salah itu tanggal 11 Februari ya.
Februari. Nah, yang pasti tanggal 25 itu bertepatan 32 hari setelah Fidelis ditangkap dan istrinya meninggal. Nah, tanggal 25 Maret istrinya Fidelis ini meninggal. Begitu ya, oke. Ya, aku harus menyadari juga kalau ternyata tanggal 25 ini itu 2 tahun yang lalu, berapa? 4 tahun yang lalu ya kejadian itu ada ya. Benar. Terus kalau tanggapan dari aku ya, gimana ya? Ini soal ganja ini kan biar gimana pun kita ini kan awam ya bro ya. Benar nggak sih? Kita ini kan awam. Loh ya awam, kita ini kan nggak tahu sama sekali ya. Jelas pemberitaan waktu itu ya pasti nggak buat heboh jagat ya kan, jagat Indonesia itu. Kalau ada ganja, kalau ada orang yang percaya ganja itu bisa menjadi obat untuk sebuah penyakit. Tentu kan biar bagaimanapun kan yang terjadi di masyarakat itu asumsi bro, termasuk kita lah. Kita kan orang yang nggak tahu juga nih. Masa pertanyaan yang muncul pertama kali itu, masa iya sih ganja bisa mengobati penyakit? Kalau memang benar iya, masa iya pemerintah kita sebodoh itu kan gitu loh. Ya akhirnya persepsi masyarakat itu pasti kebelah tuh. Percaya sama kita atau percaya dengan Fidelis, pasti mayoritas percaya sama polisi. Jaringan siapa sih? Jaringan siapa dengan aku nih? Jaringanku ya? Jaringanku kan jaringan kalian? Iya. Belum masih. Betul. Kayaknya jaringan kami deh. Kayaknya jaringan dari sini Pak. Kalian kan di kota, masa jaringannya jelek? Loh, lakukan di kampung. berapa hari lo sudah ini Bang? Oh terbalik ya? Jadi berapa hari ini memang jaringan sedang tidak bersahabat. Aku berapa kali bisa. Kalian lagi di mana sih? Lagi di kedai Pram. Oh, tempat Abang Wawan. Iya, betul sekali. Seorang awam ini. Bukan jaringanku ya? Kan Bang. Soalnya aku di kampung ini kan kadang-kadang pemerataan kesejahteraan di Indonesia ini kan belum rata. Itu kampung yang calon ibu kota itu Bang. Tapi calon ibu kota. Dijadikan calon karena memang tidak ada pembangunan kali di sini kan? Mungkin ya. Mungkin ya. Jadi ulang lagi dong ini? Enggak, lanjut aja. Sampai mana Mang tadi? Yang lain udah. Jadi kita sebagai orang awam juga belum bisa membuktikan gitu loh Bang. Iya benar. Kalau kita butuh riset dan lain-lain. Iya. Nah. Ya tentunya mulai dari situ bro. Kalau buat aku sendiri ya bro ya kenapa aku bilang awam ya, karena memang aturan di Indonesia itu kan tidak ada yang melegalkan penggunaan tanaman itu ya. Aku sendiri itu mungkin mulai aware sama ganja itu dan perjuangan kawan-kawan LGN itu sejak munculnya video di Rana Rayana itu 6 tahun lalu lah, mungkin 6 tahun lalu lah. Karena kan apa ya, yang dia sampaikan di YouTube waktu itu kan itu mind blowing ya. Kok ada sih orang yang kepikiran untuk apa ya, untuk memperjuangkan ganja untuk bisa dilegalkan, buat apa? Sedangkan satu sisi kan kita tahu ya bagaimana apa ilmu yang diberikan pemerintah bahwa itu narkotika itu bukan berbahaya. Nah, kok ada tuh orang yang memperjuangkan. Nah, tapi kalau dari penjelasannya Dira itu, wah itu kan apa ya, bisa dibilang konspirasi lah. Tapi paling tidak kalau buat aku mulai dari situ tuh mulai nyari-nyari itu literatur tentang ganja bagaimana, dan ternyata memang bener yang dibilang Dira gitu. Kalau di Belanda itu legal dan banyak tempat lain kan yang legal, kenapa di Indonesia ilegal sampai turunannya kan? Begitu sih buat aku ya. Jadi dari situ mulai agak aware tuh,
Dan ternyata kan akhir-akhir ini mulai rame tuh, negara kita bakalan bisa untuk melegalkan juga paling tidak untuk beberapa item lah. Kurang lebih begitu bro, kalau buat dari aku sih, kalau menurut aku. Kuncinya riset, benar kata Dira itu. Kita kan nggak bisa bilang itu benar atau salah. Sedangkan penelitiannya aja nggak pernah dilakukan. Gitu, Bang. Iya bang. Ya, mungkin jadi lanjut. Ya jadi dari sekian banyak negara yang sudah bersikap untuk melegalkan ganja untuk kebutuhan medis, kan ada juga negara-negara yang masih kekeh untuk menolak bang ya, termasuk salah satunya Indonesia. Tapi dari beberapa hari kemarin itu saya ada baca di media juga, bahwa undang-undang pembahasan atau perbaikan usulan ya dari pemerintah, pemerintah itu melakukan undang-undang narkotika di dalam prolegnas untuk Oh iya benar. Barang 33 yang lainnya itu. Iya benar, ada 33. Ada dua sih yang menjadi perhatian saya, di situ RUU PKS dan juga revisi undang-undang narkotika. IKN nggak masuk di dalam anumu ya, perhatian. Nah itu kemudian dari adanya statement ini masuknya undang-undang di dalam pembahasan prolegnas nanti itu menurut abang, menurut abang ya gimana ya, apakah ada kemungkinan dari beberapa kasus yang sudah pernah dialami, salah satunya Fidelis, mungkin Fidelis ini hanya salah satu orang yang kasusnya itu terangkat oleh media. Masih banyak juga kasus-kasus yang belum, bahkan tidak masuk di dalam media, khususnya untuk pengobatan bang ya, untuk pengobatan. Dulu ada nenek-nenek ganja, dia dibiarkan karena dia udah nenek-nenek, mungkin dia benar. Itu cerita orang tua saya dulu ceritakan. Atau seperti Musa yang di Jogja itu ya, ada, aku sempat nonton juga Dira ngomong itu, yang dia punya. Iya benar. Otak itu kan tidak terangkat di media juga tuh. Kemungkinan pasti ada lah bro, kalau menurut aku ya. Lagian apalagi kalau aku jadi dewan kan, pasti ada kemungkinan itu kan. Cuma kan lagi-lagi nggak tahu bro, itu urusan politik kan. Yang jelas pasti yang diperhitungkan di situ itu negara kan. Kira-kira keuntungan apa nih yang bisa diraih sama negara ini. Nah tentu itu kan jadi diskusi ya, luas kan itu soalnya. Kalau soal ganja itu kan mungkin kasus-kasus seperti itu tuh menjadi pemicu bro ya. Mungkin alasannya bukan karena satu-satunya gara-gara kasus Fidelis itu ya, tapi mungkin udah banyak yang menyadari itu gitu. Ketika sama-sama punya pertanyaan, kok ilegal sih gitu. Itu kan tanaman yang diilegalkan satu-satunya ya bro ya. Opium aja kan loh tanamannya, tapi turunannya kan semisal obat yang mengandung ini gitu kan. Ganja ini kan semuanya. Nah itu kan mungkin udah banyak yang bertanya juga gitu, nah, kenapa sih ini diilegalkan. Nah terjadi berita soal istrinya Fidelis, yang soal Fidelis sampai istrinya meninggal itu mungkin itu jadi salah satu pemicu aja supaya diskusi tentang ganja itu tidak lagi setabu itulah. Nah sudah tidak tabu di masyarakat, mungkin itu naiklah sampai ke kalangan elit di atas itu, yang sampai akhirnya dipicu sama politisi PKS ya, apa sih namanya ya? Nah itu mungkin jadi dorongan lagi lah, walaupun setelah itu nyanyi kan, ya baru tuh munculnya Dira. Kan sebelumnya sebelumnya ada buku kait pohon ganja dan segala macamnya. Kalau melihat kemungkinan itu semua, kalau melihat muncul-munculnya itu semua, kemungkinan bisa dilegalkan ada. Tapi untuk beberapa poin mungkin yang paling masuk akal, risetnya dibuka lebih luas, lebih mudah untuk kepentingan medis. Paling masuk akal sih gitu ya. Sedangkan prioritas bang. Ya untuk
untuk kayak industri seratnya, terus yang lain-lainnya mungkin belum, apalagi sampai rekreasi kayaknya belum lah. Kayaknya sih belum. Kalau potensinya ada lah. Tapi Potensi ada. potensi untuk tidaknya juga besar, bro. Ya kan? Program legislasi ini kan judulnya prioritas, tapi kan kita tahu lah situasi politik itu kan nggak bisa dipegang ya. Iya. Ya itu tergantung kalian sih kalau menurutku, tergantung kawan-kawan yang berjuang ini gimana membakar semangat mereka itu. Risetnya nggak ada soalnya. Ya itu terus didorong seharusnya Bang ya untuk segera melakukan riset agar kemudian kita akan mendapatkan pengetahuan dari hasil riset ini, ganja ini bisa diolah untuk apa aja sebenarnya. Betul. Selain kebutuhan utamanya adalah untuk medis. Di samping itu kan juga ada tadi itu seratnya, kemudian hasil olahan lainnya lah. Benar. Kalau aku sih cita-citanya, kalau itu aku sebenarnya satu sisi ya, mungkin berharap juga itu bisa dilegalkan secara luas ya. Paling nggak ada industri itu di Indonesia. Soalnya aku cita-citanya pengen jadi petani, bro. Kayak Mike Tyson itu loh, begitu dia pensiun dia nanya itu. Oh sama. Mike Tyson ya? Nah, Iya, Mike Tyson. paling tidak Terus ya saya gitu sih. Kayaknya pasarnya kan kalau misalnya baru dilegalisasi semisal kan, pasarnya pasti lebih besar tuh ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin industri di Sumatera lebih besar kali ya. Kan kalau ngelihat catatan kepolisian itu kan pemusnahan itu sampai berapa bertonton kan, 100 lebih ton lah. 100 yang terakhir itu 144 ton. Nah, 12 hektar. 144 ya kan. Sebenarnya banyak sih literatur soal itu kan, cuma kan nggak ada literatur yang betul-betul bisa kita yakini yang berasal dari Indonesia ya. Kalau dari luar mungkin kasus sudah banyak tuh. Kalau dari Indonesia mungkin literatur yang paling kuat cuma tulisannya dari LGN tuh, yang hikayat pohon ganja itu, yang dia ngebuka bahwa ada budaya di Ambon, di Aceh, gitu-gitulah. Aku sih nggak tahu banyak ya, bro. Kalian yang sebenarnya lebih tahu sih. Kalau Ya, guru apa ya. Bang, kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai Bang. Jadi aku ada sempat baca Bang, ada sekitar 70 negara yang belum melegalkan ya. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah ya, ada 2 negara yang melegalkannya itu secara full, rekreasi hingga medis. Kemudian ada 48 negara yang sudah melegalkan secara medis, dan 70 negara. Kalau aku salah koreksi Bang ya. Aku juga bacanya lupa di mana kemarin. Jadi koreksi aja. Jadi interaktif. Ada 70 negara yang belum melegalkan itu. Terus? Jadi kalau misalnya ganja nih legal, menurut Abang deh, akan bagaimana nih ketika kasusnya Fidelis ini misalnya nih ya, seandainya di saat Fidelis itu mengobati istrinya waktu itu dengan almarhum istrinya, ini udah legal, pasti tidak akan membuat berita ini kan Bang, tidak akan mencuat ke masyarakat luas kemudian bahwa ganja ini. Nah tapi kasusnya ini, ganja ini kan barang terlarang lah di Indonesia, kemudian dia digunakan sebagai pengobatan, pasti dilema buat orang itu menggunakan. Nah kemudian dari kasus ini ya, itu sampai 4 tahun ini Bang ya, baru 4 tahun ini kita dengar undang-undang narkotika nomor 35 itu ya, itu akan diputar dalam prolegnas baru 4 tahun setelah ada beberapa kasus lah ya, adanya gugatan ke MK
oleh teman-teman di LBH Pusat dan juga LBH yang ikut dalam mendukung itu untuk ikut mengajukan judicial review ke MK pada saat itu arah ya menurut abang nih arah Indonesia ini untuk kemungkinan besar yang bisa batas apa nih bang? Mungkin pandangan abang sebagai jurnalis lah. Apakah mungkin atas batas pengobatan saja atau bisa saja kita karena kita ini ya, bisa saja kita akan seperti di Belanda adanya kopi coffee shop menyediakan area tertentu untuk rekreasi. Area tertentu kita menggunakan ganja itu. Aku tadi tuh diundang ke sini tuh untuk ngobrol ringan, Neng. Kenapa kamu aja pertanyaanmu betul? Aku bukan negarawan. Ya. Oh, kenapa bang? Iya, benar. Itu pertanyaanmu keren betul, teman. Apa ya? Kalau menurut aku nih ya, menurut aku pribadi ya, bro ya. Kalau sampai ada satu tempat, kalau misalnya kalau dari pemikiran hipotesa yang dikeluarkan sama Ira itu kan ada maksudnya kayak yang ada itu di Belanda itu ada tempat khusus, boleh lu pakai bebas tapi ada di tempat khusus, kamu boleh punya tapi berapa pokok, kamu boleh bawa tapi berapa, tetap kalau lagi dalam pengaruh kamu tidak boleh berkendara, kan ada aturan itu di Belanda ya. Bagaimana kalau itu jika di Indonesia nanti dengan perjuangan kawan-kawan saat ini, selain itu kan kurasa belum lah bro, kurasa kalau dalam waktu dekat ini belum lah, paling tidak obrolan soal itu paling menurutku ini ya, itu mungkin ya 2-3 tahun ini baru sampai kita bisa riset dulu bro, kita bisa riset sama riset bang paling tidak itu menindaklanjuti hasil-hasil penelitian para mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia kan ada tuh, termasuk yang di Unmul aku pernah dengar ada tuh, di UI juga ada skripsinya Dira kan. Nah paling kan itu kan ada kesimpulannya itu lah, paling tidak ada ruang untuk menindaklanjuti hasil-hasil penelitian mereka dulu, berarti dari situ. Nah dari situ kan baru kelihatan hasilnya bro. Kalau optimis memang ganja secara riset bagus, bisa jadi lanjut tuh, tapi tidak untuk kemungkinan loh bro, dari hasil riset nanti yang jika saja sudah diizinkan itu hasilnya Dira salah, LGN salah, kawan-kawan LGN salah bahwa memang ganja itu berbahaya misal begitu ya, otomatis kita nggak bisa ngobrol soal tempat rekreasi tadi kan, tetap aja kita rekreasi pakai kecubung ya kan, tetap aja kita rekreasi pakai bir yang legal walaupun itu juga berbahaya, itu pakai tetap begitu. Paling tidak kuncinya bener kalau kata dia ya, riset dulu, riset itu paling tidak yang bisa menentukan arah kita ke depan. Kalau nanti hasilnya bagus, arah kita ke sini. Kalau hasilnya tidak bagus, kita perlu perbaiki nih supaya tetap dapat keuntungan untuk negara kita. Betul ya, jawabanku bijak betul ya. Ya orang betul nih. Kalau menurutku segitu ya. Kalau menurut Samben gimana? Kalau menurut Samben gimana bro? Aku rasa LDR lebih punya pandangannya lebih luas lah ya tentang bagaimana ke depannya. Belum tentu bang, belum tentu dari kita LGN itu punya pandangan yang luas juga, belum tentu. Masih banyak masyarakat sebenarnya yang wawasannya itu lebih luas, tapi terkait ganja bang ya. Tapi bukan hanya kebingungan untuk menyalurkan ini kemana, tapi ya lebih takut karena ini merasa tabu di Indonesia, ini kan tabu untuk pembahasan itu. Ya akhirnya mau disalurkan kemana nggak tahu gitu. Banyak kan seperti itu bang. Nah kalau dari Jerry deh, gimana tanggapanmu? Iya, menarik kalau berangkatnya adalah dari penelitian tadi bang ya. Karena memang baik buruknya di Indonesia khusus
adalah dengan jalan penelitian ini, Bang. Nah, cuman kenapa dorongan semakin kuat adalah yang pertama dalam pemanfaatan genjanya sendiri, Bang. Nah, ketika tidak bisa dibuat medis, semisal yang paling luar atau paling berkehidupan dengan masyarakat adalah pemanfaatan hemp, pemanfaatan serat-seratnya, kemudian bisa menggantikan posisi-posisi tanaman ya sawit atau pohon-pohon kertas ya dalam produksinya itu jika dibandingkan dengan tanaman ganja 5:1 seperti itu, Bang. Benar. Tetap Artinya perlu kan riset. dorongannya juga tetap kuat, Bang. Perlu Iya, benar. Tetap perlu riset tapi kan. Apakah benar tetap perlu riset. itu kuat untuk dibuat jadi tambang kapal? Apakah benar jika nanti dia diolah jadi benang terus jadi pakaian itu tetap sehat kita gunakan? Nah, apakah benar nanti kalau misalnya CBD oil itu dikonsumsi benar-benar bisa ngebuat orang seperti katanya itu relax dan segala macam kan? Sekalipun itu buat sayur yang sudah jadi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat di Aceh katanya ya, tetap perlu diriset bahaya atau tidaknya. Menurutku sih tetap fungsi itu dulu kan sebenarnya boleh ya riset ini ya. Cuma ruangnya aja yang nggak pernah dibuka luas gitu loh. Misalnya kita mau mengajukan riset ke BNN, Pak BNN gue mau izin mau riset nih, soal apa ganja? Untuk apa? Untuk agar dia bisa disayur. Nah aku rasa BNN mentahin itu barang kayaknya. Bro, mending lu makan singkong deh. Kayak gitu kali ya. Tapi karena perlu riset. Ya kan kandungan gizinya apa, kandungannya apa aja, ada zat-zat apa aja. Aku rasa apapun tetap perlu riset. Ya. Kuncinya itu di situ ya. Ruang riset dibuka luas. Oke. Pengalaman pribadi itu termasuk riset nggak, Bang? Apa itu, Bang? Ya tetap riset. Cuma kan harus ada legal standing risetmu, Bro. Oh, iya. Kamu paling tidak minimal kamu buat jurnal kan, yang betul-betul komprehensif penelitian yang dibuat. Nah sekarang kan kita nggak bisa, Bro. Kita mau beli ganja di mana? Nggak ada. Di perundangan. Jadi ini, Bang. Iya. Gimana? Lanjut. Nggak jadi sudah masuk. Aku keep dulu. Enggak. Satu fakta menarik nih. Ya lanjut, Bang Robi. Ya, aku punya buat ceritain satu fakta menarik nih. Lucu iya, sih cek. sebenarnya ganja ini ya. Tes. Kan kalau dari aturan itu kan tanaman ganja berserta turunannya nggak boleh kan, Bro. Cuman baru-baru itu ada yang menarik tuh. Kan akhir-akhir ini lagi rame orang burung ya, melihara burung ya. Nah, dan ternyata ada pakan burung yang sumbernya itu dari biji ganja, Bro. Mereka memang nggak spesifik nyebut fumain. Dari itu meningkatkan daerah dan itu dijual bebas, Bro. Jaringan, Bang. Orang masyarakat karena namanya beda, mungkin jadi nggak tahu. Tapi kita searching ya di Google kalau fumain itu juga ganja. Aparat juga tahu. Dan itu apa ya? Aku pengen cerita itu aja karena fakta menarik aja tuh. Boleh kalau pakan burung boleh. Kalau burung yang kedengeran, ntar aku cerita panjang lebar nggak kedengeran lagi. Bang. Hah? Kedengeran nggak aku cerita tadi? Halo, cek. Halo. Ya. Kedengeran nggak aku cerita tadi? Nah. Delay, Bang. Aduh, Skip. parah ini. Bukan. Jadi, kulanjutin nggak ceritaku atau nggak usah? Gimana men? Kalimantan ini kan kota gede, cuman masalah provider masih balap-balapan ya, Bang. Iya, Nggak Bro. bisa ya. Jadi kadang bagus, kadang jelek jaringannya. Lanjut, Bang. Sampai mana tadi aku cerita? Terpotong, Bang. Dari awal. Perlunya penelitian, Bang. Oh, jauh ya. Berdasarkan kabar burung tadi. Nah, iya, burung.
bukan kabar burung bro. Kan sekarang lagi rame itu pelihara burung kan, burung-burung. Nah, ada yang menarik tuh soal itu, karena ada pakan burung yang dijual, yang bahannya itu dari biji ganja. Kalian tahu nggak? Nah, tapi mereka memang nggak spesifik nyebut itu biji ganja. Mereka biasa nyebut itu fumayin. Nah, mungkin kebanyakan mereka nggak tahu kalau fumayin itu ganja, tapi bisa di searching tuh kalau fumayin itu juga ganja. Tapi karena namanya berbeda, penerimaan masyarakat itu berbeda. Tapi kalian bisa cek deh. Kalau, tapi aku rasa kalian lebih tahu lah, ya kan? Kan ganja punya banyak nama itu. Nah, mereka jual tuh biji fumayin untuk meningkatkan gairah burung yang berkicau. Dan itu dijual bebas. Kalian pasti, kalau kalian tahu biji ganja, familiar dengan biji ganja, kalian ke tempat pakan yang jual pakan burung pasti ada itu barang. Dan pasti kalian kenal itu sama biji itu. Nah, itu menurutku menarik ya. Karena belum tentu juga aparat-aparat yang mengawasi soal penyalahgunaan narkotika itu maksudnya berjalan dengan baik ya kan. Karena sampai saat ini masih ada aja yang lolos sebenarnya. Begitu sih. Itu cerita menarik aja yang aku tahu. Lumayan bisa dicek. Makan burungnya. Makan burung. Dan memang terbukti kalau testimoni dari beberapa penghobi burung tuh yang ngasih makan itu dia gacor ya. Nggak tahu dia mungkin ada efeknya juga. Yang diberikan biji itu terhadap burung, akhirnya burung itu lebih banyak berkicau dibandingkan dikasih makan pakan biasa. Menarik loh. Begitu bro. Iya bang. Nah, aku menarik nih soal bagaimana kemudian soal pengilegalan tanaman ganja ini kan. Cuman salah satu kawan gitu kan yang dia kuliah gitu kan, berskripsi, kemudian memiliki narasumber yang dia dalam pengobatan diberikan oleh pihak rumah sakit itu dari ekstrak ganja bang, di dalam bentuk kapsul seperti itu. Dan aku konfirmasi ke anak-anak Bandung, dan itu tercatat di Badan Pusat Statistik Nasional begitu, bahwa Indonesia memang negara yang ada keluar impor ekspor tanaman kanabis ini begitu. Kalau abang melihat yang kayak ini seperti apa? Sama bro. Negara ini ya, pemerintahan kita ini yang harusnya memanajemen negara, yang ngurusin pakan burung aja lolos bro, apalagi ngurusin yang gede-gede kayak gitu kan. Nah ini maksudnya ya Indonesia begitu kan. Harus Indonesia Kemenkes yang di tengah yang menariknya kan ini kapsul obat ini ya kan itu diberikan dari pihak rumah sakit sendiri bang, di rumah sakit di salah satu di kantin kayak gitu. Nah sementara Kemenkes itu mengeborkan sekali kalau kita tanya bagaimana dengan pemanfaatan ganja itu langsung saling lempar-lemparan antara BNN, kemudian tanya BNN, tanya Kemenkes begitu, tanya BNN, tanya Kemenkes begitu. Iya. Ya memang konyolnya gitu memang bro. Konyolnya gitu ya. Kalau memang kerja mereka itu bagus, kenapa sampai sekarang juga masih ada itu barang beredar? Nggak cuma soal ganja ya. Siap. Berarti kan masih ada penangkapan bang ya. Kalau memang benar mau solid untuk peredaran itu, ya kan? Asal dengan aturan undang-undang itu, ya berarti harus direvisi kan pengawasannya itu. Nah kalau memang nggak bisa kan berarti harus dipikirkan yang baru tuh. Sudah berapa lama tidak ada revisi ya? Setelah ada munculnya BNN untuk pengawasan tambahan, kan masih ada aja. Belum lagi kita ngomongin mafia panjang nih bro, nggak selesai. Atau ada malah makin marak. Iya benar kan. Jadi pernyataan Jerry itu aku sepakat betul ya. Ngurusin pakan burung aja kita kacau bro. Ada jaminan. Jadi ya begitulah. Masih apa ini mungkin kritik buat pemerintah kali ya. Pelaksanaan teknis, pengawasan, controlling seperti itu bang ya. Iya benar. Oke. Nggak cuma soal ganja loh kalau soal itu ya. Pengawasan dalam hal apa aja dah. Iya benar. Itu
Apa kalau menurut aku gini sih bro ya, karena banyak kasus ya. Aku pernah punya kawan yang dia pengguna, dia tuh pernah ketangkep. Maksudnya waktu itu kebetulan ada razia. Nah dia tuh lagi bawa itu barang, Terus begitu ditangkap, diinterogasi sama polisi, dia bilang ini teh pak. Oh, sama polisi akhirnya dilepas. Satu sisi mungkin ya hoki kan. Nah satu sisi berarti kan itu tidak semua ya, yang menjalankan pengawasan itu paham dengan apa yang sedang dia jalankan. Nah faktanya begitu, karena dari klasifikasi bentuk aja dia udah nggak lulus tuh. Ya kan, jadi apa ya, kadang-kadang memang manusia itu ini memang sudah manusiawi ya, kadang-kadang kita tuh takut sama yang kita nggak pahami. Jadi karena udah kadung takut, dia nggak mau mempelajari, padahal kalau setelah dipelajari seperti belajar dari itu loh. Enggak bro, yang nge-lag ini memang anak dua nih. Anak dua nih pakai wifi gratisan nih kayaknya nih. Pakai wifi gratisan nih. Pakai paket deh kalian. Biaya Halo operasional. Mas, silakan dilanjut dulu. Nanti saya perkenalan diri. Silakan dilanjut dulu. Siap. Ya. Bagaimana aku tadi ya? Aku tadi mau bilang itu aja lah. Pokoknya kadang-kadang sifatnya manusia ya. Mungkin kebanyakan di Indonesia ini dia takut bang sama hal yang nggak dia pahami. Makanya kayak ular sebenarnya, mungkin kebanyakan orang takut sama ular. Tapi kalau kayak semisal Panji tadi ya, yang betul-betul dia memahami bagaimana ular itu kebiasaan dan segala macamnya, dia bisa jadi pawang ular, dia nggak takut kalau ada ular kan. Begitupun untuk persoalan ganja, orang mungkin nggak mau banyak ngebahas ganja karena dia sebenarnya nggak paham. Yang tadi yang menjalankan undang-undang aja nggak paham. Padahal itu soal bentuk, gitu men. Siap. Orang dasar dari ilegalnya aja itu belum ada riset bang. Dasar dari itu kan ilegalnya barang ini menggunakan riset dari luar. Tapi untuk melegalkannya yang terus diminta adalah riset dari negara sendiri gitu. Sedangkan mereka pada saat itu mengilegalkannya itu menggunakan riset dari luar. Nah ini kan berdasarkan ratifikasi PBB pada saat itu. Tapi tidak ada riset di negara kita sendiri. Betul. Dari kasih ruang kita buat riset. Ada, cuman ada aja hambatan gitu. Ya. Mau nanya apa nih dari aku nih? Sebelumnya, supaya aku bisa blow mind dulu sedikit. Perkenalkan dulu Mas. Dulu. Saya Ari, masyarakat biasa yang dulu sempat juga kumpul-kumpul bareng teman-teman LGN di Samarinda gitu ya, karena ini kan memperingatin ini ya, bukan memperingati ya, menstimulan ini ya, haulan ya bahasanya, haulannya istri dari Fidelis Ari ya. Ya coba untuk kan nanya apa deh, mantik dulu, saya kan baru masuk nih gitu. Sepertinya memang dia lagi sibuk sama jaringannya bang. Boro-boro iya. Boro-boro nanya jaringannya kacau. Tapi paling tidak dari tadi obrolan kita itu bang soal revisi undang-undang soal itu penyalahgunaan narkotika yang masuk ganja di dalamnya itu, yang masuk prolegnas, sama kemungkinan ke depan revisi itu bisa lolos dan meloloskan legalisasi ganja. Paling tidak tadi kita masih ngobrolin soal itu bang. Iya. Optimisme lah. Saya tambahkan kali ya, kalau soal undang-undang itu dan lain sebagainya, paling tidak memang tidak mudah ya kali ya di DPR untuk bersuara legalisasi ganja, sementara kita tahu sendiri kan kalau di DPR ada namanya partai-partai pengusung dan lain sebagainya ya, bendera kita lah paling tidak. Sewaktu-waktu ketika set yang ada fraksi dari Aceh kalau tidak salah saya sebut, yang menyuarakan bahwasanya legalisasi ganja
itu diperlukan. Namun beberapa saat kemudian dia menarik kembali ucapannya tersebut. Saya yakin dalam hal ini tentunya ada pressure dari partai sih saya yakin banget untuk paling tidak ini menurunkan elektabilitas paling tidak seperti itu, karena tidak banyak wakil-wakil rakyat kita yang bisa kuat berbicara. Kalau melalui undang-undang itu kan ini ya, anggota DPR itu hanya bisa, karena yang terbaru ini hanya bisa mengundurkan diri, hanya bisa dimundurkan itu ketika dia meninggal dunia dan dia mengundurkan diri. Seperti itu. Saya ingat pada saat Pak Mahyudin ingin dilengsarkan oleh Titik Soeharto pada saat itu jadi wakil ketua MPR kan. Pada saat itu, jadi dia menolak dan itu disahkan oleh undang-undang. Jadi yang saya pikir tidak banyak anggota-anggota DPR saat ini yang lantang menyuarakan karena pressure tersebut. Nah saya yakin mungkin dari siapa tahu kan nanti kedepannya ada calon legislatif dari partai A, contohnya dari anak-anak dari LGN, nggak tahu sih siapa si Jerry atau si Mr. Emen gitu kan, yang paham aturan tersebut dan memang benar-benar tidak terlalu terpressure dengan adanya partai tersebut. Seperti itu sih kalau saya melihatnya. Jadi revisi undang-undang ini sangat memungkinkan ketika wakil-wakil kita yang ada di Senayan itu saling bersatu untuk bersuara. Saya rasa seperti itu. Dan kita mulai dari seperti mahasiswa dan ya adanya diskusi-diskusi seperti ini yang memantik masyarakat supaya ingin tahu nih apa nih sebenarnya nih, memposisikan stigma mereka itu sebagai ganja nih jangan lagi sebagai kalau kamu kenal ganja hancur lo hidup lo, padahal nggak gitu juga gitu kan. Sebenarnya kalau kamu kenal ganja giting lo, padahal nggak gitu juga. Kalau ganja lo liatin doang ya nggak giting gitu, kecuali lo bakar. Oke, ini ada pertanyaan nih Bang. Apa sih abang-abang berempat ini bisa respect dengan ganja? Ini dari LGN sekarang. LGN sekarang. Ada pertanyaan dari teman-teman LGN Cikarang, kenapa abang-abang berempat ini bisa respect dengan ganja? Kenapa ya? Ini juga. Respect. Bang Robi deh. Saya lebih respect kepada ya Mas Robi ya. Ya Bang. Boleh. Kalau aku tuh kemarin itu gini bro ya, aku tuh kenal ganja itu dari nama. Ya kan, itu mungkin benar-benar itu waktu SMP bro. Waktu SMP itu aku punya teman yang betul-betul pakai ganja. Nah dari situ kan itu kenal pertama dengan nama ganja. Nah lihat orang makin dan segala macam. Yang jelas aku tahu kala itu ya mungkin efeknya berbeda dengan orang mabuk minuman. Itu pertama kali aku tahu ganja bro. Hanya sebatas itu. Sisanya ya sudah seperti yang digaungkan pemerintah bahwa ganja itu berbahaya dan segala macam itu. Sama sekali tidak ada ketertarikan lebih dari itu. Tapi memang tadi yang saya sampaikan, 6 tahun yang lalu lah kurang lebih begitu boomnya itu video di Rena Rayana di YouTube ya kan. Di situ kan ya Rena Rayana itu bagi orang-orang yang suka dengan konsep konspirasi ya, teori-teori konspirasi itu kan menarik sekali tuh. Dia ngebahas sampai soal PBB dan segala macam. Nah dari situ tuh mulai jadi banyak ngulik, cari literatur dan cari tahu negara lain yang melegalkan soal ganja. Dan memang pertanyaannya sampai sekarang, kenapa sekarang aware ya dengan ganja? Mungkin ya karena pertanyaan itu belum bisa terjawab loh bro. Kenapa Indonesia mengilegalkan itu tanaman dari akar sampai turunannya, dari akar sampai turunannya? Kan jauh. Yuk. Jaringan akut banget mas. Pakai ini deh, pakai data seluler, bosku. Ri, di mana? Anjing, ini bukan forum aku sendiri, cuy. Lagi di toko. Udah. Nah, halo Mas Robi, maafkan atas kendala teknis tadi. Nggak Bisa pakai dilanjut? putus. Siap. Aku siap tiba-tiba mati.
Aku yang paling sakit hati bro. Gua ngomong banyak lebar, mati. Anjay. Sorry, Mati. keringat dingin aku. Baru lama lagi take down-nya. Iya, aduh. Siap. Yuk. Oke, kita lanjut. Kita dari mana ya putusnya? Astaga. Bang Ari, kenapa ketertarikan dengan ganja tadi? Respect. Ya, respect Kenapa sih? terhadap. Respect kita berempat ini. Ada pertanyaan dari sekarang. Orangnya udah nggak ada kayaknya. Jawab aja. Ya, tertarikan soal ganja ya. Wih, aku mau ngebuka di sini juga gimana ya? Selain enak bang, selain enak. Awalnya sih, jadi pernah dicekokin sama kakak tingkat gitu kan di SMA gitu, dicekokin nih, lo pakai barang ini nih, ini apa namanya nih ya, jiwa muda, ingin coba-coba terus, penasaran, jadi nyobain. Pada saat itu gue tumbang, ingat banget, dan mungkin apa ya, itu jadi pengalaman buruk sih pada saat itu. Mengenal dia pertama kali itu pengalaman buruk sih emang. Tapi makin kesini ngelihat browsing, terus discuss sama teman-teman, tertarikan soal ganja itu ngelihat respect kepada tanaman, kepada ciptaannya aja udah cukup, pada ciptaan Tuhan aja udah cukup respectnya. Contoh lo kalau kamu ngelihat babi, ih babi haram, tapi kalau kamu bilang ih babi, gue nggak suka sama babi, nggak suka, berarti secara nggak langsung kamu itu nyalain penciptanya sih, kalau gue sih gitu. Iya. Jadi makanya sama apapun respect. Iya. Jadi kalau kamu nggak suka sama barang ya udah cukup nggak suka, tapi jangan nyalahin sama penciptanya, begitu sih. Kalau sesimpel itu. Bagaimana kalau Mas Men? Ya, kalau saya sendiri sih kenapa respect ya ke tanaman ini? Yang pertama, ada pernah satu kasus yang menimpa teman saya sendiri, yang dialami ya, yang teman saya sendiri gitu ya. Dia sempat cerita ke saya, dia adalah sabu. Kemudian dalam proses dia untuk merehab dirinya sendiri, dia cerita, aku pakai ini, aku pakai rokok ini, ya aku nggak lagi menggunakan rokok itu. Dan aku juga belum tahu ya bagaimana penelitian yang dia rasakan pada dirinya, ya aku juga nggak tahu. Tapi ya pikir dari situ ada hal yang bisa aku petik ya, mungkin aku petik cerita dari teman itu bahwa obat-obatan yang asalkan dari kimia. Ya meskipun ganja juga termasuk dari kategori narkotika dalam undang-undang, tapi secara penelitiannya aja itu belum ada di Indonesia. Belum ada. Mas Emen, bentar. Mic-nya dideketin dong ke mulutnya. Hah? Aku aja nggak denger. Oh nih. iya kan? Alhamdulillah. Iya kan? Ngobrol. Oke, jadi aku ganti ceritanya ya. Itu salah satunya. Dari tadi coba. Itu pengalaman teman yang aku ceritakan. Dia berhasil berhenti mengkonsumsi barang kimia itu,
dan beralih ke herbal. Itu sih yang dia cerita, dan ternyata berhasil. Dia sekarang berhenti total, tidak menggunakan sabu dan juga tidak menggunakan ganja, karena dia menggunakan ganja itu hanya untuk merehab dirinya agar tidak ke arah atau apa sih kalau orang tidak terlalu candu untuk nyabu lagi, atau tidak lagi menjadi pecandu sabu ya, bahasanya gitu. Dan ya sakau kayak gitu. Dan dia mengatakan bahwa ganja enggak bikin dia candu, dan bahkan dia kalau misalnya enggak konsumsi ganja setelah selesai dari penggunaan sabunya, dia udah berhasil beralih ke ganja, dan dia kemudian mengurangin konsumsi ganjanya, dan itu berhasil. Itu makanya di awal tadi aku nanya pengalaman diri itu bagian dari riset kan, dan ya mungkin bukan cuma aku yang mengatakan itu benar ya, teman-teman ya mungkin iya betul. Kalau tidak seperti itu kan kita tidak pernah tahu itu. Nah itu salah satunya kenapa saya bisa jadi respect ke tanaman ganja ini gitu. Mungkin dari Mas Jerry lah. Ya. Nggak tahu cerita pengalamannya nih. Bang Robi mungkin ya. Gimana Bang? Lagi? Udah dia. Udah. Penasaran pasti bro. Seperti yang Bang Ari bilang lah, itu loh ciptaan Tuhan. Kan nggak ada alasannya. Iya. Kenapa dilarang? Iya. Kalau misalnya dilarang THC-nya misal, nah itu masuk akal tuh. Ini biji yang dilarang, bisa nggak? Lanjut Bang Der. Wah, ada yang mau ditambahin? kayaknya Gimana Mas Ari? enggak, lanjut. Iya, kalau untuk ya ngomongin penelitian, ya banyaknya referensi itu hanya ada di luar dan tidak di Indonesia seperti itu. Dan kalau ngomongin pengalaman pribadi, ada salah satu media gitu kan, yang kemudian dia membuat film dokumenter dari Dr. Sanjay Gupta gitu kan, dan benar-benar dites ketika perbandingan, semisal ada orang membandingkan antara minum alkohol kemudian berkendara, ya kan, itu dites tapi dengan tanaman ganja ini tadi. Jadi dia habis merokok ganja gitu kan, habis kemudian itu menyupir mobil gitu, dan dia bawa santai-santai saja kayak gitu. Nah itu kalau ngomongin pengalaman dari pribadi, aku malah melihatnya keluar sih, karena pengalaman pribadi kalau aku juga kebanyakan dari teman-teman biasanya yang ngomongin itu. Ngeri ya, mainannya Jerry ke luar negeri terus ya. Ngeri. No. Film. Nggak ada yang lokalan deh ceritanya luar negeri. Mungkin bisa dipin itu judul film yang tadi Mas Jerry katakan kali ya. Mungkin ada teman-teman kali yang nonton, mungkin sekitar 6 orang ini, 5 orang ini ingin ngelihat lah. Ya maksudnya dipin. Terus apa itu? Apa judulnya ya Mas? With documentary Dr. Sanjay Gupta. Ya. Aku di laptop jadi judulnya aku lupa. Oh pantesan, agak bagus ceritanya. Bisa cari dengan tag di YouTube ada. Aku kalau judulnya lupa, tapi itu penelitian dia salah satunya terkait tentang penggunaan ganja di beberapa negara di luar. Jadi ada beberapa negara yang sudah meriset dan melegalkan penggunaan ganja itu untuk kebutuhan medis gitu. Yes. Aku nambahin sedikit boleh nggak pengalaman pribadi itu? Iya. Kalau gini bro, aku itu dulu banyak aktif di Samarinda itu dulu kan di komunitas reggae ya, komunitas musik reggae ya. Nah kan erat kaitannya reggae itu kan dengan Bob Marley ya. Nah jadi dari situ tuh atas ketertarikan itu tuh untuk mendapat literatur soal ganja itu
ada jalan yang berbeda aja. Bob Marley itu kan dengan ajaran Rastafari itu kan erat banget ya. Dan dia menggunakan ganja itu untuk ibadahnya lah. Dan dengan sang penciptanya melalui mulai menggunakan ganja. Jadi mungkin perasaan tinggi itu yang ngebuat dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, ada juga tuh film dokumenternya soal dia ngomongin soal Rastafari ya, dan dia sambil pakai ganja. Nah, paling tidak aku di situ nangkapnya dari film itu tuh berarti kan membuat orang berbuat jahat ya, berbuat tidak benar. Malahan untuk dia berkomunikasi dengan Tuhannya yang pasti baik lah. Menurut aku sih gitu sih, itu yang pengalaman itu juga. Jadi begitu munculnya tentang Dira itu jadi lebih menarik aja, bisa dilegalisasi di Indonesia. Begitu kawan-kawan. Ya memang sih kalau di Indonesia sendiri kan memang yang marak terjadi penyalahgunaan ya, judulnya ya, penyalahgunaan. Kamu aja kalau pakai ngerokok disalahgunakan tuh salah. Kalau ngerokok lu kunyah itu salah. Benernya dihisap. Kok begini? Iya kan, jadi garis besarnya itu penyalahgunaan ya. Kalau kita mau menelisik lebih ke ekonominya, itu sangat menarik sih, saya bilang. Ekonominya, masalah ekonomi ganja tersebut tadi kayaknya udah dibahas, saya sempat nyimak beberapa menit. Seperti itu. Oke, mungkin yang kok jadi aku moderator inilah, dua inilah. Gak apa-apa. Biar Bang Robi yang ngapain, tidak apa-apa. Kita lo demokratis aja. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang di beberapa di komentar, ini ada Mas Saleh, Mas Junet, ya kalau mungkin mau tanya-tanya tipis-tipis juga bisa. Ini menarik nih dari masalah ini. Kalau kayaknya pernyataan ini harus ditanggapi kawan-kawan LGN. Karena masih banyak kali ya di antara kita belum dapat membedakan mana perjuangan, mana kebutuhan. Karena mungkin persepsinya, lu LGN ya, lu pasti mau ngamankan apa maksudnya? Pasti kalian ingin menggunakan itu tanpa rasa was-was. Pasti aku yakin kawan-kawan sudah sering dapat persepsi itu. Kayaknya LGN harus menanggapi deh pernyataan. Tidak mengajak aku tanggapin LGN tidak mengajak melanggar hukum ya. Jadi aku pernah dengar juga statementnya teman-teman yang ya mungkin aku pernah dengar sentingan lah ya, bahwa teman-teman yang berada di organisasi Lingkar Ganja Nusantara itu kebanyakan orang-orang yang mengamankan diri aja, padahal tidak mengamankan dirinya dari apa gitu loh. Bagaimana cara mengamankan dirinya, sementara yang dilihat dari hukum kan bukan dia berada di organisasi mana baru dia aman dari hukum itu, bukan. Tapi ya kalau teman-teman menganggap bahwa orang-orang yang terlibat di LGN itu mengamankan diri, ya saya pikir itu keliru. Kan kalau pun dia ya aku sempat nonton YouTube Dira juga sebagai narasumbernya kemarin itu, dia sempat menyatakan bahwa memang benar ada sekitar berapa puluh persen yang terlibat di LGN itu adalah yang pernah menggunakan. Nah, tapi tidak semua yang terlibat itu adalah orang yang pernah menggunakan. Kalau di Samarinda sendiri ya, aku belum pernah tahu ya kalau teman-teman itu bagaimana di luar, karena memang jarang kontak langsung gitu. Kebanyakan kan dari handphone aja. Ya kita buat ini, itu pun lewat media. Gitu. Nah, pertanyaannya ya, mau mengamankan diri itu gimana caranya gitu. Lah, aku mau nanya dong, banyak ya, yang ada pertanyaan nih. Yang terlibat di Samarinda membaca, melihat berita-berita yang kemudian dia kesadarannya itu mulai masuk untuk ya ini barang tidak seharusnya diperlakukan seperti anak tiri lah ya, kita bilang seperti itu gitu Mas. Ya boleh nanya? ini boleh. Oke, boleh.
Terus terus yang dilakukan anggota LGN Samarinda ada berapa sih? Banyak ya, ada ribuan ya. Amin. Menuju. Mungkin kalau biar bagaimanapun kan urusan legalisasi ini kan urusan politik kan, otomatis kan maksudnya perjuangannya lebih ketara itu kalau berada di nasional, paling tidak di Pulau Jawa. Nah kalau di Kalimantan ini kan intervensi politiknya kurasa masih minim kan. Nah lalu apa yang dilakukan kawan-kawan LGN Samarinda ini? Maksudnya apa ada kaderisasi kah atau hanya sebatas membuka ruang-ruang diskusi untuk memberikan pemahaman aja bang? Atau sampai kaderisasi gitu? Atau sampai gimana? Oh kalau kita sih sampai saat ini kita sepakat untuk melakukan pengedukasian secara langsung ataupun tidak langsung ya, maksudnya secara media sosial kita sering meskipun kita tidak dalam turut melakukan riset yang secara komprehensif ya. Riset yang kita lakukan itu terbatas sekali karena kita juga tidak ada di sini. Kita mau nemuin ladang ganja di mana, di sini kita mau nemuin petani ganja di mana, di sini kita mau nyari pengedarnya di mana, kita nggak tahu itu. Jadi riset yang kita lakukan ya memang dari luar gitu. Maksudnya diskusi-diskusi yang kita lakukan itu berdasarkan dari riset yang sudah ada beredar di luar negara, luar negeri mungkin ya, luar negeri, kemudian dari teman-teman di pusat dan juga di beberapa daerah yang melakukan riset itu. Edukasinya ke masyarakat? Selain ke masyarakat juga lebih banyaknya ke mahasiswa. Oh iya. Aku pikir ada juga misalnya kayak melakukan edukasi secara berdiplomasi ke pemerintah gitu, maksudnya kayak berdiplomasi dengan DPRD untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada nih kaum milenial di Samarinda yang juga konsen soal itu. Sampai ke situ nggak? Belum sih bang. Kali ya. Ya, tapi penting bang, paling tidak ada dorongan intervensi itu juga dari luar Pulau Jawa. Kurasa Bang Emen yang orang gerakan paham lah itu soal urusan diplomasi. Mana Emen Ya dari kan? luar bang, Emen dari luar. Oh iya. Bang Abang, ini ada pertanyaan nih bang. Apa langkah selanjutnya untuk LGN sendiri? Ganja dari berapa berbahaya? Ya. Kita ada jawabnya. Benar. Ya sedikit penurunan ganja dari golongan 4 ke apa? Dari golongan 4 ke golongan 1. Iya benar, golongan 4 ke golongan 1. Golongan 1 ke golongan 4. Golongan 4 di tingkat internasional, Mas. Di Oh iya, sorry. Saya pikir di nomor 35. Indonesia. Enggak. Ya itu adalah sebagai sebuah sikap saja dari asosiasi pemerintahan dalam lingkup dunia ya kan, yang sudah mulai terbuka terhadap pemanfaatan tanaman ganja, karena pertimbangannya juga banyaknya negara-negara yang sudah melegalkan dalam medis terutama ya, itu dilegalkan. Nah seharusnya ini menjadi sinyal bagi Indonesia, negara Indonesia. Artinya dorongan untuk melakukan penelitian itu udah maksudnya punya alasan yang jelas seperti itu, dan cukup bagus kita meresponnya bahwa beberapa waktu lalu revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menempatkan ganja ke dalam golongan 1 itu udah masuk usulan ke dalam Prolegnas seperti itu. Nah mungkin itu sih. Oh Mas Ari mau nambahin mungkin? Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Sini kan dia pertanyaannya. Menanggapi pertanyaan yang tadi ya? Ya, boleh. Dari jenis narkotika berbahaya. Kalau itu sih memang aku nggak terlalu ngikutin ya. Kalau untuk Kongres PBB-nya sendiri ya, ya mungkin aku lebih memilih untuk follow up aja dari teman-teman. Seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan nih bro. Bang, untuk LGN Samarinda
ada nggak advokat atau tokoh yang mengambil sikap untuk ikut memperjuangkan? Nah ini menarik. Siapa nih yang berani show up? Siapa ini tokoh-tokoh yang berani, yang nggak cuma diskusi aja, tapi dia berani paling tidak memposting di media sosial. Terus dia berani ya tipis-tipis lah bisik-bisik ke teman-teman untuk mengedukasi panjang lebar. Nah ini menarik. Kira-kira ada nggak Mas Jerry atau Mas Emen gitu? Kalau menurut pengetahuanku ya ada beberapa akademisi yang memang sepakat terkait pemanfaatan ganja ini. Gitu. Meskipun memang tidak terlalu mau menampakkan diri bahwa dia setuju, karena memang yang dibutuhkan adalah riset. Itu lagi kita bicara riset dulu, karena juga di undang-undang bukan di undang-undang ya, maksudnya di tataran pemerintahan kita tidak akan melegalkan itu sebelum adanya riset, atau tidak adanya pertimbangan untuk melegalkan ataupun tidak ya, sebelum adanya riset. Jadi ya meskipun ada dari mungkin ya mereka berpendapat berdasarkan juga penelitian yang sudah dilakukan di luar tuh angkat di Indonesia. Jadi kan kita belum, dan selain buku dari literasi buku yang dikeluarkan oleh teman-teman di LGN pusat ya, itu HPG kemudian dan lain-lainnya itu. Ya Mas, saya mau nanya nih. Kita kan ada di lingkungan yang bisa dibilang ini ya awam ya masalah ganja ya. Kita nggak selalu ada di circle yang sama, yang paham dan sependapat gitu-gitu. Kadang kan teman-teman tuh ada yang, alah kamu tuh ngeganja aja taunya, terus nggak usah ditemenin deh ini, takutnya ntar gue kena nih gitu kan. Nah itu kayak gimana sih self defense kita ketika kita menghadapi itu tuh, menghadapin kucil-kucilan itu, self defense kita lah paling tidak. Itu gimana Mas? Ini bukan cuma terjadi ke individu ya. Saya juga pernah melibatkan LGN dalam gerakan-gerakan yang juga tidak hanya fokus tidak ganja, tapi juga isu-isu kerakyatan yang lainnya. Di RUU PKS kemarin kita terlibat di dalam aksi-aksi. Cuman ya mereka menerima untuk masyarakat awam di luar, ketika kita ajak untuk berdiskusi, tanggapannya adalah takut. Jadi saya juga bingung takutnya kenapa gitu. Sedangkan kita nggak punya barang-barang itu gitu kan, dan ada barang itu kita nggak punya ganja juga gitu. Sekedar untuk mendiskusikan saja itu orang sudah tabu. Bahasanya tabu gitu. Padahal sekedar mendiskusikan saja gitu. Apa tanggapan mereka terkait ganja ini? Kalau legal gimana? Takut katanya. Aku takut. Nah, tanggapan mereka begitu. Ya, cara kita selama kita tidak memilikinya, dan tidak bersentuhan langsung dengan benda itu, saya pikir aman aja. Siapa yang melarang orang diskusi? Siapa yang melarang orang untuk menambah pengetahuannya? Tidak ada, saya pikir. Karena bahkan negara dalam undang-undang juga jamin kebebasan berpendapat toh. Berarti maksudnya Bang Emeng ini secara tidak langsung itu pemerintah kita ini sudah membuat takut rakyatnya dong ya, berarti ya? Benar. Iya dong. Iya. Berarti dia sudah menakut-nakuti kan? Padahal akibat sih Mas, sebab jelas ya. Sebab dari undang-undang yang dilegalkan seperti itu dari tahun 70-an kayak gitu. Iya. Benar gitu. Jadi kalau mungkin dari ketakutan masyarakat itu ketika kalau kamu masuk di
di sekolahan ini ya. Jauhi narkoba. Terus di situ ada gambar ganja, ada gambar pil, terus ada gambar suntikan. Oke. Nah jadi jadi ketika kamu ngeliat itu, wow ganja, aduh Hikmah, jauh iya. ini. Sebenarnya kalau kamu ketemu itu tuh robek aja deh. Jadi takut Iya, masyarakat tuh. Jadi Masuk. mungkin saya pernah ngebaca ya, bukan ngebaca sih, nonton film. Namanya itu River Madness. River Madness itu dia mempertontonkan orang di dalam film itu ngisap ganja, lalu secara konstan orang ketika selesai mengisap ganja itu langsung kayak kesurupan, udah kayak nggak jelas gitu. Jadi framingnya sih yang dibuat dari film itu sih awalnya itu kalau nggak salah film keluaran tahun 1970-an lah, pokoknya saya lihat itu jadul banget. Oke. Seperti itu. Jadi ya memang udah framingnya udah buruk banget, udah dibuat seperti itu. Semisal ada konspirasi lainnya mungkin nggak cukup kita bahas di sini kali ya. Siap, Waktunya. Oke. Aku mau ingetin Mas, waktu kita terbatas sebenarnya, harusnya kita berjadwal 30 menit ke depan harusnya. Cuman ya karena kita mengalir dan Siap. mungkin kita bakal buka tiap mingguan dengan berbagai narasumber yang sama, beda, itu bakal kita upayakan. Tapi aku Dan boleh tadi nanya ada sedikit beberapa- aja nggak? Sedikit nggak? Boleh, ya, boleh. Saya menurut tuh Silakan, gini, Bang. Bang Ari. Persepsi kayak gitu tuh kan, ya memang yang kelihatan di permukaan, Bang. Menurutku ya kan. Lagi pula, aku masih optimis lah dengan pemikiran apalagi di Samarinda ya. Udah banyak itu kalangan yang open minded ya dibandingkan di daerah, Bang. Kalau ditelisik lebih lanjut, kita obrol lebih dalam, aku yakin mereka itu juga sebenarnya nggak takut lah dengan apa yang didoktrin itu, Bang. Doktrin itu nggak masuk kok. Doktrin yang dilakukan pemerintah ini kayaknya cetek aja gitu loh. Itu masih gampang disanggah dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak kenapa sih dan segala macamnya. Apa benar dia pakai suntikan? Udah. Cuman memang yang bikin kita takut itu hukum itu tadi gitu loh ya. Kita ini kan Iya, benar. kita kan tahu tipikal maksudnya stereotip polisi itu gimana ini kan. Sedang kita nggak salah aja dicari kesalahannya. Nah, itu sudah pemerintah itu ya udah menjadi teroris dia, meneror kita gitu lewat aturan-aturannya. Nah kalau memang pendekatannya lebih ini kurasa masih masuk lah. Menurutku sih gitu ya kalau ngobrol sama Bang Ari. Aku pengen ketemu sama Bang Ari lah kapan-kapan ngopi bareng, Bang. Boleh. Aku pengen ketemu kalian. Posisi di Tergantung mana Bang? Emen aja lah. Aku di ibu kota negara, Bang, yang baru. IKN. Siap. Iya, Bang. Cuma Siap. sebelumnya di Samarinda itu jadi didikannya Bang Emen. Di Astagfirullahaladzim. di PPU di Enggak, Bang, di Penajamnya, Bang. Cuma ya sepaku ya di nggak Penajam jauh. ya. Dan ada fakta menarik nih, Bang. Ini udah mulai dari udah lama banget lah kayaknya dari PPU berdiri sampai sekarang itu nggak pernah polisi itu nangkap ganja. Berarti asumsiku kan di sini Iya. Ganja nggak masuk atau memang aware-nya yang nggak nyampe. Nggak pernah ada tangkapan, nggak ada yang tangkapan soal ganja Di PPU ya? Masa di sih? PPU, Bang. Serius bro. Aku penasaran kan, jadi aku nanya tuh sama Kasat Reskrim. Memang nggak berdasarkan data tangkapan ya, peredaran ya. Tidak ada tercatat penyalahgunaan ganja di sini. Peredarannya pun tidak ada. Sampai saat ini ya, nggak tahu besok. Kita mesti ketemu deh. Semoga pandemi cepat berlalu. Ya, Bang. Ya benar. Kita Ya. dari Aku mau ngucapin satu pertanyaan nih dari itu. Dia menanyakan ada nggak dari upaya dari Alget Samarinda untuk diskusi terbuka dengan dokter atau pejabat yang berwenang menangani ganja itu dari Budi _DP. Ya, Nah itu diplomasi. ya dari kita sih Mas Ari itu tahun 2016 ya kemarin ya. Teman-teman itu ngadakan bedah buku HPG itu
di 17. di perpustakaan daerah 2017 atau 16? 17. 2017 itu teman-teman mengadakan bedah buku HPG yang dihadiri oleh beberapa dosen. BNN juga ada ya Mas? Mungkin bisa sedikit cerita Mas? Oh, masyarakat biasa nih. Ya, ya, Penonton Mas, dihadiri, sebagai penonton. ya lembaga-lembaga terkait, dan mungkin pada saat itu pertama kalinya diskusi ganja melibatkan instansi-instansi dan difasilitasi oleh pemerintahan seperti perpustakaan daerah itu kan instansi pemerintahan ya. Sudah banyak sih untuk diskusi-diskusi sama advokat, terus dosen, BNN, dan pihak kepolisian. Dan menariknya ketika pada saat itu ketika bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada praktisi hukum seperti polisi tersebut, ya mereka hanya bilang kami hanya menjalankan perintah undang-undang. Ya. Nah ini jadi kayak ya saya bilang sih, kita bukan ranahnya kalau diskusi sama kayak instansi polisi. Yang memang yang paling benar itu sekarang BNN dan Kemenkes untuk diskusnya. Tapi kalau untuk diskus seperti itu, saya rasa sih sudah final ya. Maksudnya ya udah mentok, kita di sini cuma butuh riset. Riset. Jadi apapun teman-teman yang mahasiswa, teman-teman yang pelajar dan lain sebagainya, coba deh mulai riset. Mulai riset itu bukan hanya harus kita memegang barangnya, terus kita ngapa-ngapain barangnya, enggak. Paling tidak di sosialnya dulu. Riset masalah psikis dan lain sebagainya. Seperti itu. Memang agak sedikit rancu ya pasal kita itu ya. Ketika kita memiliki barang tersebut, kita akan diancam hukuman ya bertahun-tahun itu. Tapi disebutkan di pasal berapa saya lupa, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu disebutkan bahwa boleh untuk digunakan sebagai penelitian, tapi harus melalui birokrasi yang panjang, yang sangat-sangat panjang. Jadi saya sedikit cerita, ada teman di Balikpapan ya, di Universitas Balikpapan pada saat itu di teknik sipil ya, dia mau meneliti serat ganja untuk dijadikan pengganti karbon pada saat itu. Namun skripsinya itu ditolak dengan alasan kamu harus melewati berbagai macam birokrasi yang sangat-sangat ribet itu untuk hanya bisa mendapatkan serat pada saat itu. Ya jadi akhirnya gagal pada saat itu, nggak diterusin. Tapi kalau kita ngelihat penelitian di Indonesia ini udah banyak sih, cuma memang belum terpublis, belum terapa di media, rasa seperti itu. Halo, assalamualaikum. Kita kedatangan tamu dari LGN Cikarang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, ada syukur. Ya. Kayaknya seru banget nih dengerinnya. Iya, kita coba ngobrol-ngobrol santai lah Bang, nggak terlalu kaku juga, santai banget. Bro, coba Mungkin kenalin dulu deh. Oh iya, gue lupa. Sorry. Kenalin, nama gue Muhammad Mudrik. Siap. Muhammad Mudrik. Gue sebagai admin di LGN sekarang. Ya. Saya tahu orangnya itu. Jangan lupa pada follow dong. Untuk support. Oh siap, sudah di follow. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit Bang, aktivitas di LGN Cikarang sampai saat ini. Kita tadi ngobrol sama dari kawan jurnalis juga, ini dari Bang Robi. Mungkin saya perkenalkan Bang Robi dari jurnalis dari PPU.
daerah calon IKN itu. Kemudian ada juga Ari, dia dari teman kita di LGN juga. Sekarang dia lagi di luar kota, entah dia di antah berantah mana. Nah, di situ. Ya bang. Ya. Aduh. Ya, oke. Gue nggak jawab apa nih ya. Oh, cerita sedikit lah, karena juga di Samarinda ini kan Bang, LGN-nya itu terhitung baru lah, barunya itu karena kalau saya hitung lah ya dari tahun 2016 itu memang sudah ada, cuman sempat naik, kemudian turun lagi, dan ya kita coba untuk up lagi ini secara gerakannya itu. Ya di sini di Cikarang juga baru aktif lagi sih ya, udah sekian lama. Dulu itu udah ada tapi kagak ada pergerakannya gitu. Nah makanya gue dari Cikarang Barat sama teman-teman gue itu mau aktifin lagi gitu. Cuman beberapa anggota aja sih, baru sedikit buatnya, dan ilmu-ilmunya juga masih gue pelajari tentang ganja medis gitu. Oke. Dari Samarinda ya bang, anggotanya Loading. kalau 2000 udah naik caleg. dapat kursi tuh. Samarinda ya. Ini nih ada pertanyaan nih. Bacain pertanyaan. Pertanyaan buat siapa? Banyak pertanyaan tadi tuh. Dari Tamam 16 ke 9. Dia bacain deh. Gini bang, kan ada banyak dokter yang mungkin memang punya potensi, dan banyaknya di tiap daerah kalau memang yakin untuk mencoba riset atau medis dan lain sebagainya, apa mungkin? Itu pertanyaannya. Bagaimana? Sangat mungkin lah ya. Sangat Mungkin mungkin, nggak ada tinggal izin ya. berani Saya nggak? pikir gitu. Tinggal berani nggak? Kenapa harus tidak gitu ya bang? Iya. Ya, benar kan? Benar. Ya, itu. Ketika memang yakin itu dapat memberikan manfaat yang baik, riset aja. Kenapa dihalang-halangin gitu? Fakultas MIPA mana itu yang ya? Sempat ada wacana untuk itu. Iya. MIPA. Ya. Ada salah satu fakultas yang pernah ada katanya. Tepat sekali yang disampaikan Bang Ari, mahasiswa harus mulai melakukan riset, dan di kampus hukum Unmul sudah ada skripsi. Dan jadi skripsi pertama yang mengangkat kasus ganja. Ini dari Bang Juno. Skripsi siapa tuh Bang? Gue mau nanya sama lu berempat. Bang, kalau nggak salah judul skripsinya itu soal heming, kalau nggak salah ya. Iya. Saya sempat Ya Bang Muhammad. ada sempat ngebaca sih. Gua mau nanya ya sama kalian berempat ya. Kenapa sih bisa pada respect banget sama ganja gitu? Oh, sampai yang tadi nanya tuh tadi. Iya, tadi sempat. Iya, jadi gue mau nanya, itu sinyal gua putus bang tadi bang. Iya, sama. Kami shock juga kenapa tiba-tiba. Gue makanya keluar masuk gitu. Sinyal gua kacau. Malu habis hujan. Begini. Memang Kalimantan dan kaget. Nanti kalau sini ketemu kita ginilah daerahnya. Oh iya. Jadi mungkin kalau respect dari kita tadi mungkin simpulkan aja ya, karena kebanyakan dari kita ini juga mendukung adanya pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis. Kebanyakan dari pengalaman teman-teman itu, entah itu dari literatur ataupun dari diskusi-diskusi, dan juga pengalaman pribadi seseorang yang menceritakan itu ke kita, ya bahwa ganja ini bukanlah tanaman yang perlu diperlakukan seperti benda asing yang membahayakan atau benda asing yang berbahaya sekali buat orang-orang manfaatkan gitu. Udah berapa tahun bang kira-kira lu bang ngegerakin namanya LGN Samarinda? Udah itu aja sih paling ya. Sejauh mana? Dari kapan gitu? Dari kapan lu ngegerakin
Kalau bergerak. mungkin kalau dari sejarah bisa kita tanya langsung ke Mas awal di tahun 2017 16 ya. Tapi Bang, Dari tahun lu ada berapa, Bang? rasa ketakutan nggak Bang? Ada rasa ketakutan? Ya, lu bikin pergerakan LGN Samarinda kayak gini, ada rasa ketakutan nggak? Untuk takutnya gitu kita diresein oleh anggota-anggota? Karena kan ini belum Enggak sih, Bang. belum ada. Enggak takut sih. Karena Nggak takut ya? selama aku juga selama aku nggak bersentuhan dengan barang itu, yang kemudian Iya. tujuan utama kita adalah untuk Edukasi. pure untuk edukasi dan juga mengarahkan ini kepada pemanfaatan kepentingan medis, ya aku pikir untuk apa kita takut gitu. Iya, bener juga sih. Bener. Mm-mm. Yang penting jangan pegang itu. Yoi. Nah, juga banyak banpol di Samarinda nih, banyak sekali banpolnya. Bang Robi dari Anggota lu itu ada nggak sebagian kayak dari orang-orang hukum lah, dari orang-orang kedokteran di Samarinda itu udah ada belum apa? Tempat kemarin. Diskusi ya? perkembangannya? Ya kayak semacam lu dari anggota lu ada kayak orang-orang hukum, terus ada orang-orang kayak kedokteran gitu, ilmu-ilmu pengetahuan tentang ganja gitu dah. Apa itu ada Bang? Ada ya kemarin. Ada beberapa. Yang dari kedokteran. Satu anggota kita itu dari kedokteran, cuman memang dokter gigi, tidak spesifik ke dokter. Cuman kan dorongannya bukan bagaimana latar belakangnya, tapi Iya. dorongannya kepada publik adalah dorongan pemanfaatan penelitian seperti itu, pemanfaatan ganja khususnya. Jadi dorongannya adalah ya nggak jauh-jauh sih sama yang progres pusat lakukan, menggandeng ICJR, Rumah Cemara, mengajukan ke Prolegnas seperti itu. Ini ada pertanyaan nih, sorry, aku boleh boleh Boleh, bacain ya buat Bang Robi. Mungkin Bang ya. Robi, Gimana, Bang Robi? Bang, ada kemungkinan nggak dari teman-teman media itu memfasilitasi Yes. diskusi tentang ganja, Ya, kita nunggu dari teman-teman media Sangat mungkin lah atau bro. dari Kalau ya sangat mungkin lah ya dari jauh hari kan, karena juga pers ini kan menjunjung tinggi aspirasi masyarakat ya kan, pasti condong kepada masyarakat. Kalau masyarakat yang memang arusnya meminta seperti itu, pasti ada. Kalau melihat arusnya sekarang ini, kalau apalagi sampai masuk prolegnas, ya yakin itu jelas lebih terbuka lah, karena kalangan pers kan otomatis lebih terbuka daripada masyarakat awam lah ya soal itu lah. Sangat mungkin sekali. Semisal nih ya, LGN gitu kan mau bikin diskusi publik seperti yang lalu ya, yang lalu di perpustakaan itu, yang bedah buku itu. Kalau mau gandeng media juga pasti bisa banget itu bro, bisa banget karena pasti dikawal tuh buat masyarakat ya. Itu sih sangat mungkin. Jadi sangat mungkin dari teman-teman media itu Kan itu aja itu. ya. Bang, aku mau nanya sama abang Mukrim Muhammad. Ya, Bang. ya Bang Muhammad. Bang, pasti iklimnya berbeda ya Bang ya soal ganja ini, mungkin di Kalimantan dengan di Jawa sana Bang. Sampai bisa ceritain nggak Bang, di sana itu gimana sih Bang? Maksudnya banyak banget nggak pengguna, terus kayak pengedar soal ganja gitu ya? Pun ada nggak orang yang sampai bertani gitu? Kalau di Kalimantan kan kayaknya nggak sebanyak itu ya. Gimana Bang kalau ada Bang? Ya sedikit sih Bang ya, yang gua tahu. Cuman di sana itu yang paling gua benci dari orang-orang yang pada menjual ganja pasar gelap gitu Bang. Oke. Pesannya yang jadi kagak dilegalkan itu ya karena adanya pasar gelap gitu. Mafia ya. Mafianya gitu. Kenapa Bang? Dari orang-orang Dia takut diganggu dari penghasilannya Bang ya.
Ya, Gede penghasilannya. ya, lanjut. Iya, gede juga gitu penghasilannya. Mafia itu teh. Jadi untuk di sana sendiri tuh progres LGN Cikarang itu Jawa Barat Bang ya? Jawa Barat, Jawa Barat ya? Bekasi, Jakarta, pinggiran Jakarta, Bang. Antusias teman-teman sendiri tuh gimana di sana Bang? Antusiasmenya terhadap pergerakan yang seperti itu kan? Karena yang seperti Abang bilang tadi, ya mungkin Ya, karena kota besar kali ya, nggak seperti di Kaltim ini, baratnya masih belum terlalu yang secara garis besar mungkin sebagian atau beberapa orang yang pragmatis seperti itu. Antusiasmenya gimana sih gitu loh. ya gini. Ya, saya sangat tinggi ya. Dia bingung jadi terlihat dengan kata-kata loh. Gimana Bang? Iya, juga nggak bisa mengungkapin dari kata-kata gitu. Gue juga masih mempelajari tentang ganja. Jadi mau pakai sandi morse Bang? Jangan, iya. Pakai sandi morse. Siap. Kalau begitu berarti masih perlu ini Bang ya, sama-sama kita belajar lah. Iya. Oke. Iya, baik. Terima kasih ya Bang sekalian. Bang, kita punya waktu 5 menit terakhir nih Bang. Apa nih? Mungkin ya closing statement gitu. Kita mulai dari Mas Ari. Mungkin terkait isu list itu dari hari ini ya bertepatannya Bang. Sampai pada hari ini kita coba untuk mengungkitnya kembali gitu. Kemudian terkait itu ada Mik Mas, maaf. kemudian adanya tawaran dari DPR dan juga BNN revisi undang-undang dan juga coba untuk melakukan riset terkait Bang, sendiri. sorry. Oh iya, Gua sorry. mau keluar dulu bentar ya. Ini soalnya udah iya, ditunggu. Oke. Mau ngelanjut dulu, Bang? siap. Ya Bang ya, sorry ya. Siap. Salam Nanti ke kita teman-teman Cikarang. ngobrol-ngobrol bareng lagi aja lah. Boleh. Oke. Ya, kita nge-lab bareng lah. Biar orang-orang pada Iya. tahu. Biar lebih mengenal tentang ganja. Oke? Oke, siap Bang. Oke. Oke, siap. Thank you banget nih ya. Oke. Thank you loh Bang sudah mau sharing. Oke, siap. Oke, siap. Silakan. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gimana Mas Emen Ya, tadi? itu, Aku Mas. agak kurang sedikit dengar. Closing statement lah. Kita punya 5 menit terakhir nih, closing statement. Menurutmu memang harus segera melakukan penelitian ganja di Indonesia agar semua itu menjadi lebih jelas. Semuanya itu menjadi lebih jelas di mata hukum, kemudian juga cara edukasinya jelas gitu. Kalau sekarang kan orang di penjara karena ganja itu ya lucu juga, dasar dari ratifikasi 61 yang pada saat itu yang dijadikan, yang digaung-gaungkan terus pada oleh pemerintah, landasannya adalah itu. Kemudian ada perubahan di tahun kemarin ya, tahun ini ya, di PBB mengubah golongan 4 menjadi golongan 1, dari golongan yang sangat berbahaya menjadi golongan yang bisa dimanfaatkan. Tidak, bukan berbahaya. Dari berbahaya sangat jadi berbahaya saja gitu. Nah itu. Ya, ini kan karena kita Oke, adanya Bang Robi. live ini kan, pertama kita haul ya, bilangnya Mas Robi tadi haul ya, Haul. dari Fidelis tadi
Ya kita berharap tentunya jangan sampai ada fidelis, istri fidelis dan fidelis lainnya di Indonesia. Ya pada mungkin kita harus fight lah paling tidak untuk teman-teman, dan saya rasa sih nggak terlalu banyak kisah lagi ya, soalnya nggak terlalu banyak ini lagi. Intinya garis besarnya adalah dorong dan lakukan riset. Itu saja. Mulai dari bawah Oke, itu ya, hingga ke atasnya. mulai dari bawah. Apanya? Iya, Bang Robi cek, Bang Robi mana nih Kang Robi? Kang Robi. Oh, Lebih putus dia. Apa dah kita akhirin aja ya. Bosku. Ya sudah. Oke, ya terima kasih pada teman-teman semua yang udah hadir kayak gitu. Makasih juga buat Mas Ari, makasih juga buat Bang Robi, jurnalis dari PPU. Mungkin ke depan kita bisa baku atur kembali untuk oke Bang. Search Belo Kringo, ya kita bakal siap. Oke, thank you Bang. Jangan lupa teman-teman. Oke, selamat malam semua teman-teman. Thank you. Follow. I don't need to play the game with you, 'cause there's no keeping score. But if you don't think you'll win with me, chalk it up as a loss.